Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran kali ini? Kita akan membahas materi mengenai kondisi geografi dan pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Topik pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yaitu keragaman alam Indonesia dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, mendeskripsikan keragaman alam Indonesia dengan tepat; kedua, menganalisis pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan tepat. Nah teman-teman, pernahkah kalian bertanya mengapa Indonesia punya tanah yang subur, laut yang luas, dan tambang yang melimpah, tetapi di sisi lain masih ada daerah yang kekurangan air, hutan yang gundul, atau sumber daya yang nyaris habis? Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga semua ini? Dan bagaimana sih cara kita memanfaatkannya tanpa merusaknya? Yuk, kita cari tahu jawabannya sekarang. Materi pertama tentang keragaman alam Indonesia. Nah, keragaman alam Indonesia merujuk pada keanekaragaman kondisi fisik dan biologi yang ada di wilayah Indonesia. Misalnya, topografi berupa pegunungan, dataran rendah, lembah, dan pantai. Kedua, iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang ketiga, sumber daya alam seperti hutan tropis, laut, tambang, dan keanekaragaman hayati. Keragaman ini terbentuk akibat proses geografis yang berlangsung selama jutaan tahun, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara keanekaragaman alam yang tinggi. Proses geografis yang mempengaruhi keragaman alam Indonesia. Proses geografis yang berperan dalam membentuk keragaman alam Indonesia antara lain: pertama, pergerakan lempeng tektonik. Indonesia itu terletak di pertemuan tiga lempeng utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Hal ini menyebabkan aktivitas vulkanik dan gempa bumi yang membentuk pegunungan dan pulau-pulau. Lalu ada aktivitas vulkanik. Letusan gunung berapi menghasilkan tanah subur yang mendukung pertanian dan keanekaragaman hayati. Kemudian ada iklim tropis. Curah hujan tinggi sepanjang tahun mendukung pertumbuhan hutan hujan tropis yang lebat. Lalu erosi dan sedimentasi. Proses alam ini membentuk lembah, delta, dan dataran rendah yang subur. Pengaruh proses geografis terhadap keragaman sosial budaya. Proses geografis juga mempengaruhi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia, yaitu isolasi geografis. Wilayah yang terpisah oleh pegunungan atau laut menyebabkan terbentuknya komunitas daerah dengan bahasa, adat, dan tradisi yang unik. Adaptasi terhadap lingkungan. Masyarakat menyesuaikan cara hidupnya dengan kondisi alam setempatnya, seperti pola pertanian di dataran tinggi atau perikanan di pesisir. Interaksi dengan budaya luar. Letak strategis Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional membawa pengaruh budaya dari India, Arab, Tiongkok, dan Eropa yang memperkaya budaya lokal. Materi kedua mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat beragam, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Contohnya adalah ikan, tanaman pertanian, dan satwa liar. Sumber daya ini dapat diperbarui jika dikelola dengan baik. Sumber daya alam hayati biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. Contoh pemanfaatannya meliputi pertanian, seperti produksi padi, jagung, kelapa sawit, kopi, teh, dan rempah-rempah untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor. Penangkapan ikan dan budidaya, seperti budidaya udang, rumput laut, dan ikan air tawar. Hasil hutan, seperti kayu untuk bahan bangunan dan kerajinan, rotan untuk furniture, dan hasil hutanan kayu seperti madu dan getah. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik.
Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya yang berasal dari benda mati atau alam fisik, seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas, air, dan tanah. Sumber daya ini umumnya tidak dapat diperbarui atau terbentuk sangat lambat sehingga penggunaannya harus hati-hati. Biasanya, sumber daya alam non-hayati digunakan sebagai sumber energi, bahan baku industri, dan infrastruktur. Contohnya itu meliputi eksploitasi batu bara, emas, tembaga, dan mineral lainnya untuk industri dan ekspor. Pemanfaatan minyak bumi dan gas alam sebagai bahan bakar dan energi listrik. Pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi juga sedang digalakkan. Air dimanfaatkan untuk irigasi kebutuhan rumah tangga dan industri. Pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengelolaan berkelanjutan adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang bijak, efisien, dan ramah lingkungan agar sumber daya alam tersebut tetap tersedia dan dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan mendatang. Mengapa pengelolaan berkelanjutan itu penting? Mencegah kelangkaan sumber daya alam, beberapa sumber daya seperti minyak, gas alam, dan mineral tidak dapat diperbarui. Jika digunakan tanpa kontrol, akan habis dan tidak bisa dihentikan atau digantikan dalam waktu yang dekat. Melestarikan lingkungan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem, mencemarkan air, udara, dan tanah, serta menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Menjamin kesejahteraan jangka panjang, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sekaligus menjaga kualitas hidup masyarakat. Contoh praktik pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hutan, reboisasi, hutan rakyat, dan hutan adat. Laut, zona larang tangkap, dan budidaya perikanan. Pertanian, pertanian organik, dan sistem tanam tumpang sari. Tambang, reklamasi lahan bekas tambang, dan teknologi bersih. Energi, energi surya, angin, air, dan panas bumi. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk semuanya? Pengelolaan berkelanjutan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat, menjaga lingkungan sekitar dan tidak mengeksploitasi berlebihan. Perusahaan melaksanakan prinsip keberlanjutan dalam produksinya. Lembaga sosial dan pendidikan memberikan edukasi lingkungan dan advokasi. Saatnya kuis. Berikut ada kuis untuk materi pertama kita. Soal pertama, proses geografis apa yang paling berperan dalam membentuk banyaknya gunung berapi di Indonesia? A. Erosi dan sedimentasi. B. Aktivitas vulkanik. C. Perubahan iklim. Jawaban yang benar adalah B. Aktivitas vulkanik. Soal kedua, proses geografis seperti pergerakan lempeng tektonik paling berpengaruh terhadap terbentuknya A. Suku bangsa di Indonesia. B. Gunung berapi dan pulau-pulau. C. Perbedaan bahasa daerah. Jawaban yang benar adalah B. Gunung berapi dan pulau-pulau. Berikut adalah kuis untuk materi kedua kita. Soal pertama, berikut yang merupakan sumber daya alam hayati di bawah ini adalah A. Batu bara. B. Minyak bumi. C. Kayu dan ikan. Jawaban yang benar adalah C. Kayu dan ikan. Soal kedua, berikut merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam non-hayati adalah A. Penangkapan ikan laut. B. Penanaman pohon jati. C. Penambangan batu bara untuk pembangkit listrik. Jawaban yang benar adalah C. Penambangan batu bara untuk pembangkit listrik. Kesimpulan, Indonesia memiliki keragaman alam seperti pegunungan, laut, dan hujan tropis akibat proses geografis. Hal ini mempengaruhi budaya seperti adat, bahasa, dan cara hidup. Sumber daya alam terbagi menjadi hayati seperti tumbuhan, hewan, hasil laut, dan non-hayati seperti minyak, gas, dan mineral. Karena sebagian tidak dapat diperbarui, pengelolaan berkelanjutan penting untuk menjaga lingkungan dan kesejahteraan. Semua pihak bertanggung jawab atas hal ini.
Selamat, kamu telah selesai mempelajari materi mengenai kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Sampai jumpa di materi berikutnya.